Selalu ada pribadi-pribadi berkepribadian emas dalam sejarah perjuangan Islam, termasuk dalam proses hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Hijrah bukan perjalanan ringan, justru amat berat. Dengan jarak tempuh lebih dari 400 km, para sahabat melangkahkan kaki ke negeri orang lain. Tak ada sanak famili di sana, tak ada rumah tinggal dan tak ada nafkah yang dijanjikan Rasulullah kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan Allah itulah yang justru menjadi bahan bakar semangat kaum muslimin meninggalkan negeri mereka, Mekah, menuju negeri baru Madinah. Meski untuk itu mereka harus meninggalkan harta, tempat tinggal, nafkah, bahkan ada sebagian dari sahabat harus meninggalkan istri atau suami, anak-anak dan orang tua. Salah satu sosok sentral dalam hijrah adalah Abu Bakar Siddiq. Ia adalah pendamping hijrah Rasulullah. Mendampingi Rasul adalah kehormatan sekaligus mengundang kematian, karena tak ada orang yang amat diincar untuk dilenyapkan oleh kaum musyrik Quraisy melebihi Rasulullah. Tapi justru Abu Bakar amat berharap menjadi teman hijrah beliau. Abu Bakar telah membeli 2 ekor unta yang dipersiapkan untuk berhijrah bersama Nabi. Kedua unta itu ia persiapkan dan diberi makan selama 4 bulan, sampai suatu saat ketika Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar. Beliau meminta agar Abu Bakar untuk keluar rumah agar bisa berbicara dengan aman. Akan tetapi Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, di rumah ini hanya ada 2 anakku, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan untukmu." Kemudian Rasul berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkanku hijrah dan keluar dari Mekah." Abu Bakar bertanya, "Siapa temanmu, wahai Rasulullah?" Nabi SAW berkata, "Teman." Perkataan Rasulullah mengisyaratkan bahwa Abu Bakar memang orang yang dipilih untuk mendampingi beliau. Aisyah saat menuturkan riwayat ini berkomentar, "Demi Allah, hingga ketika itu aku belum pernah melihat orang menangis karena kegirangan, dan saat itu aku melihatnya pada Abu Bakar." Bukan hanya menyertakan dirinya, tapi Abu Bakar Siddiq juga melibatkan putra-putrinya dalam perjalanan hijrah yang berbahaya ini. Ia memerintahkan putranya, Abdullah bin Abu Bakar, untuk hadir di tengah-tengah orang Quraisy untuk mencuri informasi-informasi penting. Kemudian sore harinya, ia memerintahkan mantan budaknya, Amir bin Fuhairah, menggembalakan kambing dan membawanya kepada Abu Bakar dan Rasulullah. Kambing itu diperah susunya dan disembelih untuk bekal makanan. Putrinya Asma binti Abu Bakar juga diperintahkan untuk membawa makanan bagi mereka berdua. Karena lupa tidak membawa tali pengikat makanan, maka Asma melepas ikat pinggangnya dan membelahnya menjadi 2 sebagai pengikat makanan, hingga ia dijuluki Dzatun an-Nitaqain, wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang. Abu Bakar menghabiskan banyak hartanya untuk perbekalan hijrah, selain untuk membeli 2 ekor unta dan menyewa penunjuk jalan. Kabar ini sampai kepada ayahnya, Abu Quhafah. Ia yang sudah buta mencemaskan keluarga Abu Bakar, lalu mendatangi keluarga tersebut. "Demi Allah, aku berpendapat bahwa Abu Bakar berniat melaparkan kalian karena membawa semua kekayaannya." Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an membela ayahnya. "Tidak, sesungguhnya ayah meninggalkan kekayaan yang banyak untuk kita." Kemudian ia mengambil batu, meletakkannya di karung dan mengambil tangan kakeknya agar meraba karung tersebut. "Kakek, letakkanlah tanganmu di kekayaan ini." Abu Quhafah pun meraba karung tersebut. Ia berkata, "Tidak apa-apa, jika ia meninggalkan kekayaan sebanyak ini, ia telah berbuat baik. Ya Allah, berkahilah keluarga Abu Bakar." Betapa banyak orang yang dalam hatinya merasa sudah berjuang tapi masih merengkuh erat-erat dunia. Kakinya tak mau melangkah di jalan dakwah lebih lebar lagi kecuali dengan sekedar merayap. Mereka sebenarnya tengah bermimpi menjalankan dakwah dan dapat meraih ridho Allah dengan kebekuan hati dan pikiran mereka. Maka bagaimanakah sekarang posisi kita di hadapan Allah bila dibandingkan dengan keluarga Abu Bakar? Saatnya pantaskan diri di hadapan Ilahi agar perjalanan dakwah menjadi ringan untuk dikayuh dan pengorbanan pun menjadi mudah untuk dikerjakan.